warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sedikit mereview tentang unboxing ya. Kali ini kita akan sedikit mereview mengenai fitur yang ada di sorry. Karena bentuknya ini seperti motor Honda Zoomer, jadi serasa motor teman-teman. Jadi si sepeda Pacific merek Pacific dengan tipe magenta ini memiliki beberapa fitur, diantaranya bisa dinyalakan dari remote keyless. Jadi kita bisa menyalakan dari remote teman-teman ya. Kita matikan dari remote. Nah, jadi bisa nyala mati melalui remote seperti itu. Jadi tanpa kunci kita bisa menyalakan dan mematikan si sepeda listrik ini. Nah, sementara untuk fitur-fiturnya itu sendiri kita coba di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa memilih menyalakan si magenta ini menggunakan remote ataupun kontak biasa. Sementara untuk kontak biasa seperti ini teman-teman. Nah, ini udah posisi nyala ready dan coba kita matikan. Untuk nyala mati ke kanan. Sementara kalau teman-teman mau buka bagasi ke kiri, nah seperti ini ya. Nah, ini buka bagasi. Nah, untuk buka bagasi kita buka ke arah kiri ya. Jadi seperti biasanya kita menggunakan ini ke arah kiri untuk mematikan si si kontak. Nah, ini dalamnya kita spare pedal itu kita simpan di sini ya. Itu untuk bagasinya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri, ini cukup luas ya. Untuk ibu-ibu ke pasar beli sayuran itu cukup cukup lah untuk beli sayur ya. Dan di area sini juga teman-teman bisa lihat ada gantungan buat jajanan belanjaan yang nggak cukup di bagasi, bisa ditambah di bagian depan. Nah, kita bahas sedikit setelah sebelumnya kita bahas dari kunci kontak ke kiri untuk bagasi, untuk menyalakan ke kanan ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk sebelumnya kita menggunakan remote ya. Ini kita coba menyalakan dari remote. Bisa teman-teman lihat. Ini kita nyalakan. Nah, untuk di sini ada alarm nih. Alarm ini kayaknya dia posisinya nyala kalau cuma buat di ini aja. Ini dikunci. Nah, ini untuk dikunci sendiri kita gak bisa jalan, si motor ini nggak bisa jalan kalau misalkan dikunci ya. Ini setelah posisi P ini parkir, coba kita nyalakan di sini. Nah, ini untuk tombol ready M ini kita bisa pindah-pindah nih. Jika teman-teman tekan, dia itu semacam untuk perpindahan speed ya. Speednya itu bertahap. Teman-teman bisa pilih. Ada speed nomor 1, 2, 3, sama 4 itu posisi parkir. Jadi teman-teman nggak bisa gunain motor kalau posisinya parkir seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan di posisi speed 1, nah ini kita jalan ya. Terus kita di posisi speed 2, ini lebih cepat. Kecepatan hentakannya itu lebih cepat. Nah, untuk speed nomor 3 ini lebih cepat lagi nih. Nah, ini seperti ini. Tampilannya seperti ini teman-teman ketika teman-teman gas. Sementara itu fiturnya yang selanjutnya di sini untuk perpindahan gigi ya. Nah, ini untuk selanjutnya ini kita disimpan di P aja karena posisinya tidak kita gunakan ya. Oh, ini ternyata gigi 4 itu tetap bisa run ya, lebih cepat lagi dari sebelumnya. Untuk ini coba kita gunakan di kunci.
Ini ada sedikit gear. Kita nyalakan ulang seperti ini. Ini enggak ada kunci, semacam kunci untuk mengunci ya teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman matikan terus nyalakan di si sepeda ini di posisi P. Jadi untuk mulai start teman-teman sebenarnya bisa langsung menggunakan sepeda ini dengan cara langsung digas. Tapi sebelumnya tekan dulu rem, baru dia mau, karena di rem ini ada limit speed untuk tanda berjalan gitu, seperti itu ya. Nah, sementara dari fitur selanjutnya di sini ada lampu kayak kalau misalnya di siang hari ini si tanpa ini LED ini nyala teman-temannya walaupun di siang hari. Nah, di sini cuma ada lampu dekat siang sama lampu malam hari. Nah, kalau lampu malam hari di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk sepeda listrik ini kebilang terang, cukup terang ketika teman-teman mungkin digunakan di perjalanan. Sementara selain lampu jauh dekat, sepeda listrik ini juga dibekali sen untuk kiri kanan. Sementara untuk menetralkan posisi saklar ini disarankan ketika menekan itu agak sedikit lembut ya, karena riskan. Ini untuk memposisikan di tengah itu kita cukup sekali tekan, jadi posisi tengah seperti ini dia akan berhenti untuk sennya. Sementara ini untuk klakson seperti ini ya, cukup lumayan lah ya untuk sepeda listrik, nggak terlalu mengagetkan ya. Jadi teman-teman nggak terlalu mengagetkan orang kalau misalkan tiba-tiba di jalan ada yang ngalangin, di klaksonnya unyu-unyu seperti itu ya. Jadi sedikit pembahasan yang kita sampaikan di spesifikasi Magenta ini. Dalam posisi on, motor ini akan menyala, lampu LED-nya seperti ini. Mungkin ini bisa dibilang lampu seri ya, maksudnya ketika siang hari posisinya dia tetap nyala gitu, seperti itu. Dan kita lihat coba untuk lampu malamnya. Nah, ini kalau dinyalakan lampu tengahnya ini dia posisinya seperti ini teman-teman, menyala. Ini sangat estetik sekali ya kalau tampilan seperti ini. Nah, untuk lampu belakang sendiri ketika teman-teman menyalakan di mode penerangan, ini dia menyala walaupun tanpa direm. Sementara untuk remnya sendiri teman-teman bisa lihat, nah ini di tengahnya menyala dia. Sementara kalau kita di mode tidak di mode malam, lampu belakangnya tidak menyala hanya ketika ditekan rem, limit switch remnya itu ditekan baru dia nyala, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan dari belakang seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat, motor sepeda listrik ini adalah salah satu sepeda yang memiliki karakter ya, dan rekomendasi untuk teman-teman yang membutuhkan sepeda listrik yang memiliki tampilan garang dan fiturnya cukup baik ya. Sementara untuk baterainya sendiri nih, ada sebelumnya di video unboxing saya ditanya untuk ketahanan baterai. Nah, itu karena jaraknya kita menggunakan jaraknya dekat, tidak terlalu jauh, hanya berputar-putar di sekitaran sekolah dan rumah. Jadi untuk ketahanan baterai ini belum teruji dengan berapa lamanya, karena kapasitas dari spesifikasi si baterai ini sendiri sebelumnya itu di sekitar 48 km PP ya. PP itu bisa dipengaruhi dengan beban ketika teman-teman menggunakannya hanya sendirian, mungkin
baterai itu akan sesuai dengan spesifikasi awalnya. Jadi ketahanan baterainya itu akan sesuai dengan spesifikasi atau apa ya maksudnya, dengan kapasitas baterai yang sesuai dari pabrikan, seperti itu. Sementara kalau beban yang kita ketika menggunakan sepeda ini dengan beban yang begitu berat, misalnya dinaikin tiga orang, satu anak kecil, dua dewasa, mungkin kapasitas ketahanan baterainya akan cepat habis, karena kembali lagi kan untuk motor ini dia menggunakan energi listrik, bukan menggunakan bahan bakar. Jadi ketahanan baterai dipengaruhi juga dengan beban muatan yang dibebankan ke sepeda listrik ini, seperti itu. Untuk sejauh ini kita lagi masa percobaan. Di 3 hari ini kita tidak melakukan pengecasan, sementara trek yang ditempuh ini cukup lumayan jauh, sekitar PP 2 km, sekitar 5 km lah sehari sepeda listrik ini kita pakai. Dan kita tidak melakukan pengecasan dulu nih untuk mengetahui seberapa kuat si ketahanan baterainya ini sendiri. Sementara untuk di indikator sendiri tidak begitu berkurang ya, jadi kita mencoba ketahanan dari baterai. Sementara untuk kecepatan, kemarin ada pertanyaan juga untuk kecepatan. Top speed maksimal kemarin kita coba muatan 2 orang dewasa dan 1 anak kecil, itu bisa mencapai sekitar 25 atau 30 km. Sementara untuk kecepatannya beban sendirian kita belum pernah nyoba juga nih. Saya pribadi belum pernah nyoba sendirian di full speed ya. Top speednya itu didapat di berapa dengan menggunakan speed 1, 2 atau 3 dan 4. Jadi nanti kita kita coba untuk test drive jarak jauh, cukup jarak jauh lah, kita coba jarak jauh, kita lihat ketahanan baterai dan top speednya dapat di berapa, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian video ini, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi rekomendasi teman-teman untuk memilih Pacific Magenta, seperti itu. Untuk harga motor ini saya beli di online shop, sampai rumah itu di sekitaran harga 7.300.000-an ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa menjadi perhitungan bila ingin mendapatkan motor ini, cukup rogoh kocek di 7.300.000 untuk area Jabodetabek. Thank you, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.